Dr. Erastus Sabtono adalah Unitarian, Arian, bukan Trinitaris. Karena Dr. Erastus Sabtono tidak percaya Yesus sebagai I am. Semua aliran sesat, seperti saksi-saksi Yehova, Mormon, dan Dr. Erastus Sabtono dari Suara Kebenaran Injil, secara konsisten menyangkal bahwa Yesus adalah I am yang ada dengan sendirinya. Tuhan Yesus berfirman bahwa mereka yang menyangkal Yesus sebagai I am tidak diselamatkan. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia. Dalam Fenton Translation, I am, yang ada dengan sendirinya, atau Jehovah. Tuhan Yesus berfirman bahwa jikalau kamu tidak percaya Yesus sebagai I am, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi tidak diselamatkan. Dr. Erastus Sabtono tidak percaya Yesus sebagai I am, yang ada dengan sendirinya. Saya membaca pernyataan dari Dr. Erastus Sabtono dalam buku Tritunggal halaman 178. Jika dipertanyakan, apakah anak tunggal Bapa ada, eksis dengan sendirinya? Tentu saja jawabnya adalah tidak. Semua bidat tidak percaya Yesus sebagai I am. Semua bidat menyatakan bahwa hanya Bapa saja Jehovah yang kekal, yang ada dengan sendirinya. Saya menyatakan bahwa Bapa adalah Jehovah, Yesus adalah Jehovah, dan Roh Kudus juga adalah Jehovah, namun satu Jehovah. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kita baca Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kita akan membahas Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5 dengan tema suara. Malaki pasal 3 ayat 1 dan Matius pasal 3. Kedatangan Kristus pertama dan kedua. Yesaya pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada suara yang berseru-seru. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5 secara pasti digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis pada kedatangan Kristus yang pertama. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5, Matius pasal 3 ayat 3, Markus pasal 1 ayat 3, Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6 dan Yohanes pasal 1 ayat 23. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 mungkin juga memiliki penggenapan lebih lanjut dan lebih lengkap dalam pelayanan Henok dan Elia untuk mengabaikan kedatangan Kristus yang kedua kali atau mempersiapkan hati orang-orang untuk menerima Mesias. Malaki pasal 4 ayat 5 sampai 6, Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 11 dan Yehezkiel pasal 20 ayat 35 sampai 36. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Seluruh bagian ini Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5, kecuali bagian terakhir dari ayat 5 dikutip dalam Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6 sebagai yang digenapi dengan Yohanes Pembaptis dan kedatangan Mesias yang pertama. Pernyataan tentang mempersiapkan jalan Tuhan digunakan di sini secara kiasan mengabaikan kedatangan Mesias.
merupakan kebiasaan di timur untuk mengirim sekelompok orang ke hadapan seorang raja atau pangeran untuk mempersiapkan jalan di hadapannya. Mereka membersihkan jalan dari duri, semak berduri, dan semak belukar, membuat jembatan, menemukan tempat penyeberangan di sungai, dan meratakan tanah jika diperlukan agar normal untuk perjalanan. Yohanes Pembaptis menunjukkan hal ini ketika dia berbicara tentang membuat jalan bagi Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 3-6. Hal ini tidak pernah dilakukan secara harfiah untuk Kristus. Namun, kebiasaan ini dapat diterapkan secara kiasan mengenai persiapan umat untuk menerima Kristus. Jika hal itu akan digenapi secara harfiah, ini akan terjadi di milenium ketika jalan raya harfiah akan dibuat dari Mesir ke Asyur melalui Palestina, seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 11 ayat 16, pasal 19 ayat 23-25, dan pasal 35 ayat 8-10. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibrani, Yehova. Jehovah. Siapakah Jehovah ini? Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan jalannya. Itu adalah Yesus Kristus yang membuktikan bahwa Yesus juga adalah Jehovah, sama seperti Bapa dan Roh Kudus adalah Jehovah. Lihat Kejadian pasal 19 ayat 24, di mana catatan menunjukkan satu Jehovah di bumi menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang dan api dari Jehovah yang lain di surga karena dosa homoseksual. Dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 dan 5, kita menemukan dua Jehovah atau yang ada dengan sendirinya. Roh Kudus sama-sama ada dengan sendirinya atau kekal bersama Bapa dan Anak, sehingga Roh Kudus juga bisa disebut Jehovah. Inilah Trinitas Ilahi. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Yesus Kristus dari Perjanjian Baru adalah satu-satunya Jehovah dalam Perjanjian Lama, hanya karena Yesus juga Jehovah. Sama seperti kita tidak boleh mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang disebut Allah, hanya karena Yesus Kristus adalah Allah. Kristus adalah Allah dan Jehovah, dan demikian pula anggota-anggota lain dari Trinitas Ilahi. Yesaya pasal 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yesaya pasal 40 ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh Yesus Kristus dan seluruh umat manusia telah melihat kuasanya yang besar yang memuliakan Allah. Yesaya pasal 40 ayat 5, Lukas pasal 2 ayat 9, Yohanes pasal 1 ayat 14, pasal 2 ayat 11, pasal 11 ayat 4 dan 40, dan pasal 12 ayat 41. Kita akan membahas bukti Alkitabiah untuk kesembuhan ilahi. Bukti Alkitabiah untuk kesembuhan ilahi merupakan pengalaman yang terus-menerus dalam pelayanan kita untuk mendengar orang yang mencari Tuhan untuk kesembuhan tubuh, mempertanyakan atau bertobat tentang kehendak Tuhan untuk kesembuhan. Berkali-kali ribuan orang Kristen berdoa setiap hari untuk pembebasan dari penyakit dan rasa sakit dengan mengatakan, jika itu menjadi kehendak-Mu. Inilah sebabnya mengapa puluhan ribu kasus tidak disembuhkan oleh Allah sebagai jawaban doa. Doa seperti itu bukanlah doa iman atau doa yang lahir dari iman dan tidak selaras dengan kehendak Allah yang diwahyukan. Nyatanya, itu adalah doa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu adalah doa ketidakpercayaan. Ketika kita menyatakan ini,
kita dihadapkan pada semua jenis argumen ketidakpercayaan. Orang berpendapat bahwa doa yang mempertanyakan kehendak Tuhan adalah cara yang tepat untuk berdoa. Mereka tidak akan mendengarkan alasan atau kitab suci, sehingga mereka pergi tanpa manfaat penyembuhan yang disediakan dalam penebusan dan dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya. Mari kita mau menyatakan bahwa adalah kehendak Allah bahwa setiap anaknya membebaskan dari segala penyakit, rasa sakit, dan penderitaan fisik yang untungnya Yesus mati untuk membebaskan mereka dalam kehidupan ini. Adalah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya untuk memiliki kuasa atas hal-hal ini dan sehat sepanjang hari. Apa yang bukan penyembuhan dan kesehatan ilahi, itu bukan penyembuhan dan kesehatan dengan pengobatan alami, imajinasi, kekuatan kemauan, daya tarik pribadi, metafisika, demonologi, spiritualisme, kekebalan dari kematian, pura-duga, ketidakpatuhan terhadap kehendak Tuhan, pikiran atas materi, penyangkalan terhadap fakta jelas tentang dosa, sakit dan penyakit, atau penyembuhan alami dengan hukum yang melekat dan kekuatan kreatif dalam tubuh manusia. Apakah kesembuhan dan kesehatan ilahi? Kesembuhan dan kesehatan ilahi adalah tindakan pasti Allah melalui iman kepada Yesus oleh kuasa Roh Kudus, firman Allah, dan darah Kristus yang mahal. Dengan ini, tubuh manusia disembuhkan, diperbaiki, dibebaskan dari penyakit dan kekuatannya, dan dibuat utuh, sehat seperti sebelum serangan. 80 argumen kitab suci untuk penyembuhan ilahi. Ada 80 alasan untuk percaya pada penyembuhan tubuh yang akan kita bahas bersama dengan banyak ayat kitab suci yang membuktikan setiap poin. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa penyembuhan ilahi bagi tubuh adalah alkitabiah. Matius pasal 8 ayat 17 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahwa kesehatan alami sebelum dosa masuk. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 dan pasal 2 ayat 17. Bahwa maut masuk melalui dosa sebagai bagian dari kutukan. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Bahwa nubuatan pertama dan janji penebusan termasuk kesembuhan bagi tubuh melalui Yesus Kristus. Kejadian pasal 3 ayat 15, Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 10, Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Penyakit berasal dari dosa dan sekarang disebarkan oleh Satan dan roh jahat. Ayub pasal 2 ayat 6 sampai 7, Matius pasal 4 ayat 23 sampai 24, pasal 15 ayat 22 sampai 25, pasal 17 ayat 14 sampai 21, dan Lukas pasal 13 ayat 16, Yohanes pasal 10 ayat 10, dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Bahwa penyembuhan pertama yang dicatat dalam kitab suci adalah dengan doa. Kejadian pasal 20 ayat 7 dan 17. Bahwa penderitaan tubuh pertama yang tercatat adalah konsekuensi dari ketidaktaatan kepada Allah, dan bahwa ketika kondisi terpenuhi, penyembuhan diberikan sebagai jawaban atas doa. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Bahwa dalam semua kasus penyembuhan dalam kitab suci, doa, penebusan, dan sarana spiritual digunakan sebagai pengganti pengobatan manusia. Kejadian pasal 20 ayat 7, 17. Keluaran pasal 15 ayat 26.
Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 4, pasal 105 ayat 37, pasal 107 ayat 20, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dan Matius pasal 8 ayat 17. Sarana spiritual untuk menyembuhkan sakit penyakit adalah semua yang disediakan Tuhan untuk manusia. Keluaran pasal 15 ayat 26, Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahwa sarana rohani adalah semua yang dijanjikan dan diperintahkan Tuhan untuk digunakan dalam keadaan sakit. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, Keluaran pasal 15 ayat 26, Mazmur pasal 91, Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahwa Tuhan mengutuk umatnya yang tidak percaya kepadanya dalam sakit dan penyakit. 2 Raja-Raja pasal 1, 2 Tawarik pasal 16 ayat 12 sampai 14, dan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Bahwa tidak ada kasus yang dicatat dalam kitab suci di mana manusia mendapat manfaat dari sumber lain selain dengan sarana spiritual. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 4, pasal 107 ayat 20, Matius pasal 8 ayat 17, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahwa orang banyak telah disembuhkan dengan sarana spiritual. Mazmur pasal 105 ayat 37 dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Bahwa tidak ada kitab suci yang menganjurkan pengobatan manusia untuk menyembuhkan penyakit. Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahwa tokoh-tokoh Alkitab menggunakan sarana spiritual pada saat sakit. Mazmur pasal 38, pasal 103 ayat 1 sampai 3, pasal 107 ayat 20, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dan Matius pasal 8 ayat 17. Bahwa Allah membuat perjanjian dengan umatnya untuk menyembuhkan mereka. Keluaran pasal 15 ayat 26, pasal 23 ayat 25 sampai 26, Imamat pasal 26, Ulangan pasal 7 ayat 15, pasal 28 ayat 1 sampai 65, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahwa Allah telah melaksanakan bagian perjanjiannya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4, pasal 105 ayat 37, pasal 107 ayat 20, dan Matius pasal 8 ayat 17. Bahwa hanya sarana rohani yang digunakan oleh Israel di padang belantara. Keluaran pasal 15 ayat 26, pasal 32 ayat 7 sampai 28, Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3, pasal 12 ayat 13 sampai 16, pasal 21 ayat 1 sampai 9, Yohanes pasal 3 ayat 14, Mazmur pasal 105 ayat 37, dan pasal 107 ayat 20. Bahwa kesembuhan dijanjikan dengan syarat ketaatan kepada Allah. Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, Keluaran pasal 15 ayat 26, dan Mazmur pasal 91 dan pasal 107 ayat 17 sampai 21. Bahwa ular tembaga tipe Kristus menyebabkan kesembuhan. Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai 9 dan Yohanes pasal 3 ayat 14. Haruskah kita berharap lebih sedikit dari Kristus sang antitipe daripada dari tipe Kristus? Yohanes pasal 10 ayat 10.
bahwa kesembuhan selalu datang kecuali orang-orang tertentu telah berdosa dan berada di bawah kutukan hukum yang harus ditegakkan. Imamat pasal 10, Bilangan pasal 11 ayat 19 sampai 20 dan pasal 25 ayat 1 sampai 14. Bahwa orang kafir di luar perjanjian Allah tidak dijanjikan penyembuhan sampai mereka datang di bawah ketentuan perjanjian dan hidup sesuai dengan itu. Keluaran pasal 15 ayat 26. Bahwa semua tulah atas Israel terjadi karena dosa. Imamat pasal 26 dan Ulangan pasal 28. Bahwa 11 dari 13 tulah atas Israel di padang gurun disebabkan oleh penyalahgunaan lidah. Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai 26, pasal 32 ayat 1 sampai 6, Bilangan pasal 11, 12, 13, 14, 16 dan 21. Bahwa Tuhan memang mengizinkan iblis untuk menindas Ayub. Tetapi Tuhan menggunakan penderitaan itu untuk menyucikan dan memurnikannya. Ayub pasal 2 ayat 6, 7, dan pasal 42 ayat 1 sampai 7. Tuhan tidak membiarkan Ayub sakit sepanjang hidupnya. Jadi ini bukan contoh untuk membuktikan bahwa orang percaya modern harus tetap sakit. Setelah ujian, Tuhan menyembuhkan Ayub. Jadi, jika ada yang mengaku sedang diuji seperti Ayub, biarlah dia juga belajar dan sembuh. Biarkan dia percaya Tuhan akan menyembuhkannya, seperti yang Tuhan lakukan pada Ayub. Bahwa Allah untuk membawa orang-orang berdosa kepada pertobatan, mengizinkan Satan untuk menindas mereka. Ayub pasal 33 ayat 12 sampai 30. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 dan 2 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 11. Bahwa Tuhan selalu menyembuhkan ketika pelajaran dipelajari dan manusia datang untuk bertobat. Kejadian pasal 20 ayat 7, 11, Bilangan pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 13 sampai 16, pasal 21 ayat 1 sampai 9, Ayub pasal 33 ayat 12 sampai 30, pasal 42 ayat 1 sampai 12, Mazmur pasal 103 ayat 3, dan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Bahwa Allah mengizinkan Satan untuk menindas umatnya ketika mereka tersesat. Mazmur pasal 38, pasal 103 ayat 3, Bilangan pasal 12 ayat 13 sampai 16, pasal 21 ayat 1 sampai 9, Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Penyembuhan tubuh itu diajarkan dalam kedua perjanjian, di setiap bagian dari kitab-kitab Alkitab, dan di hampir setiap kitab dari Alkitab, seperti yang terlihat dalam kitab suci pada poin-poin di atas dan di bawah. Penyakit adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan Tuhan untuk menyadarkan sebagian orang akan kebutuhan mereka akan Tuhan dan membawa mereka pada pertobatan. Ayub pasal 33 ayat 12 sampai 30 dan Hosea pasal 6 ayat 1. Bahwa kesehatan ilahi serta penyembuhan ilahi dijanjikan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, Keluaran pasal 15 ayat 26, Mazmur pasal 91, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, pasal 12 ayat 18, pasal 13 ayat 3, pasal 15 ayat 4, dan pasal 18 ayat 8 dan 21. Dan Yesaya pasal 58, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11 dan 3 Yohanes 2. Bahwa Kristus datang untuk menebus baik dari dosa maupun penyakit. Yesaya pasal 53,
pasal 61 ayat 1 sampai 2, Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17, pasal 9 ayat 1 sampai 10, Galatia pasal 3 ayat 13, Roma pasal 8 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Bahwa kesembuhan adalah penggenapan nubuatan. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Pasal 53 ayat 1 sampai 12. Pasal 61 ayat 1 sampai 2. Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahwa Yesus membuktikan klaimnya sebagai anak dengan menyembuhkan orang-orang. Matius pasal 4 ayat 23 sampai 24, pasal 11 ayat 3 sampai 6, Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 25, pasal 13 ayat 32 sampai 33, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Bahwa Yesus memberi wewenang kepada ke-12 murid untuk menyembuhkan ketika mereka pergi berkhotbah. Matius pasal 10. Bahwa Yesus juga memberi wewenang kepada ke-70 untuk menyembuhkan saat mereka berkhotbah. Lukas pasal 10. Bahwa para murid berhasil menyembuhkan dan mengusir roh jahat sebelum Pentakosta. Matius pasal 10, Lukas pasal 10, dan Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Bahwa para murid diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan penyembuhan sepanjang zaman ini untuk meneguhkan firman Allah. Matius 28 ayat 20, Ibrani pasal 2 ayat 3 sampai 4, dan Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20. Bahwa orang-orang percaya mula-mula meneguhkan firman dengan menyembuhkan. Markus pasal 16 ayat 20, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43, pasal 3 ayat 1 sampai 12, pasal 5 ayat 12 sampai 16, pasal 6 ayat 8, pasal 8 ayat 7 sampai 13, pasal 11 ayat 19 sampai 22, pasal 14 ayat 3 dan 27, dan pasal 15 ayat 4 dan 12, pasal 19 ayat 11 sampai 12, pasal 28 ayat 9, dan Roma pasal 15 ayat 18 sampai 19 ayat 29, 1 Korintus pasal 16 ayat 10, dan Ibrani pasal 2 ayat 3 sampai 4. Bahwa semua murid sepanjang zaman ini diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang Kristus perintahkan kepada murid-murid mula-mula. Matius pasal 28 ayat 20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Bahwa Yesus memerintahkan para murid untuk mendapatkan kekuatan yang pasti untuk meneguhkan firman Tuhan sebelum mereka pergi. Lukas pasal 24 ayat 49. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Dan Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15. Bahwa Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia untuk melanjutkan pelayanan penyembuhan yang telah Dia mulai. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8, pasal 2 ayat 33 sampai 34. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11, Ibrani pasal 2 ayat 3 sampai 4, dan Yohanes pasal 14 ayat 12. Bahwa Yesus menjanjikan kekuatan seperti itu kepada setiap orang percaya. Markus pasal 9 ayat 23, pasal 11 ayat 22 sampai 24, pasal 16 ayat 15 sampai 20, Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15, dan pasal 15 ayat 7 dan 16. Bahwa karunia kesembuhan adalah bagian dari pelengkapan rohani gereja. 1 Korintus pasal 1 ayat 7, pasal 12 ayat 11, Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, pasal 15 ayat 18 sampai 19 ayat 29,
dan Ibrani pasal 2 ayat 3 sampai 4. Bahwa penyembuhan adalah bagian dari pekerjaan gereja. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Bahwa Allah selalu berkehendak untuk menyembuhkan anak-anaknya dalam perjanjian baru. Matius pasal 6 ayat 10, pasal 7 ayat 7 sampai 11, pasal 8 ayat 3, 7, 16 sampai 17, Markus pasal 9 ayat 23, pasal 11 ayat 22 sampai 24, pasal 16 ayat 15 sampai 20, Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15, pasal 15 ayat 7, 16, pasal 16 ayat 23 sampai 26, Ibrani pasal 11 ayat 6, dan Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 9 dan pasal 5 ayat 14 sampai 16. Bahwa kesembuhan ada dalam pendamaian. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5, Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32, Yohanes pasal 3 ayat 14, dan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16 dan 3 Yohanes 2. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrit maklumat. Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya, dan suami saya, istri saya, diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia, diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuasaan dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku.
Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup. Amin.